Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi muradil awwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih mulia dan lebih utama. Karena kehidupan akhirat menjadi tujuan dari kehidupan yang kita jalani. Sekalipun dunia yang kita miliki, yang kita peroleh sudah sempurna atau sudah maksimal, namun kehidupan akhirat adalah tujuan yang akan harus kita titik. Segala sumber daya yang kita miliki, segala potensi yang kita miliki, sampai titik darah penghabisan pada diri kita, itu semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita daya upayakan semaksimal mungkin potensi yang kita miliki untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Maka dengan syarat kebahagiaan di dunia menjadi wasilah kita untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna di akhirat nanti. Karena di dunia adalah tempat kita berikhtiar, dunia tempat kita berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Sementara di akhirat adalah tempat untuk pertanggungjawaban, untuk memetik buah dari amal-amal yang telah kita susun, kita siapkan, kita optimalkan dari kehidupan yang kita jalani. Jamaah Jumat tamu undangan Allah, melalui mimbar ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah modal utama yang akan kita bawa. Sedangkan dunia yang kita peroleh adalah menjadi modal juga, tetapi itu semuanya sebagai wasilah untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal yang terbaik adalah fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baik bekal bagi kita adalah bekal kehidupan akhirat. Maka apapun yang bertambah pada diri kita, usia yang senantiasa akan bertambah, jumlah harinya, jumlah tahunnya, tetapi berkurang masa kita untuk sampai pada titik yang Allah tentukan. Maka bertambahnya usia menambah juga kualitas keimanan kita sekalian. Karena sebaliknya, apabila bertambah usia tetapi kemaksiatan kita bertambah, maka itu sama saja dengan kita menggerogoti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dengan bekal takwa, insya Allah kita akan bahagia di sini dan di sana kelak di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini ada fenomena masyarakat yang menunjukkan adanya perubahan yang negatif. Berita di media massa menunjukkan naiknya tingkat kejahatan, tingginya angka pengangguran, tingginya angka aborsi,
tingginya angka bunuh diri, tingginya angka kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, tingginya angka perceraian keluarga, dan tingginya angka konflik masyarakat yang dipicu oleh masalah sepele. Bahkan tingginya angka konflik di dunia global dengan adanya peperangan di Timur Tengah dan di belahan dunia yang lain. Demikian juga masalah gerakan keagamaan yang menyimpang dari akidah Islam adalah merupakan masalah sosial yang kini melanda bangsa kita. Masalah-masalah tersebut dapat menimbulkan guncangan jiwa bagi warga masyarakat, warga negara maupun individu. Di berbagai negara gejala stres sangat masif dilanda, di mana faktor kompetitif merupakan faktor yang sangat menonjol. Sementara di negara-negara berkembang, terutama di kota besar, penyebab stres juga tidak banyak bedanya dengan negara maju yang disebabkan oleh tingginya rasa persaingan hidup. Sedangkan di daerah yang berkembang, di mana perjuangan hidup masih merupakan target utama, sehingga menjadi gejala yang cukup banyak mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Oleh karena itu ada beberapa solusi untuk mengelola stres. Mengelola stres adalah kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang ada memberikan tuntutan yang berlebihan kepada kita. Perhatikan lingkungan sekitar dan lihatlah mungkin ada sesuatu yang benar-benar dapat dirubah atau dikendalikan dalam situasi tersebut. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Belajar untuk merealisasikan diri, merefleksikan diri, meditasi, merenung, bertafakur, berzikir, dan latihan pernafasan telah terbukti secara efektif dalam mengendalikan stres yang dihadapi seseorang. Berlatihlah untuk menjernihkan dari pikiran yang mengganggu, pikiran yang negatif, atau yang merusak diri dan jiwa kita. Maka menjauhkan diri dari situasi-situasi yang menekan. Beri kesempatan yang cukup untuk istirahat, meskipun hanya beberapa saat setiap hari. Tentukan tujuan hidup yang realistis bagi diri kita, agar kita tidak mengejar target yang tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan yang kita hadapi, yang membuat kita terbebani melebihi kemampuan yang kita hadapi. Memang dalam persaingan hidup yang kompetitif, terutama adalah dalam kehidupan material, kita dituntut untuk memberikan ataupun menyiapkan atau menyusun target-target. Tentu target yang kita buat atau yang di tempat kerja kita buat, kita susun berdasarkan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita memang tidak mencapai target yang kita harapkan, maka kita harus berpikir ulang dan menyusunnya menyesuaikan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita menyusun target yang melebihi kemampuan kita dan membebani pikiran kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum sesuai dengan kemampuannya. Maka jamaah rahimakumullah, segala sesuatu yang kita hadapi atau masalah-masalah yang dihadapi manusia akan silih berganti. Dari masalah-masalah pribadi, dari masalah-masalah keluarga, hingga masalah yang kita hadapi dalam masyarakat yang luas. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah merupakan keterampilan yang selalu harus kita asah. Kita harus tingkatkan kemampuan kita agar kita mampu menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tentunya setiap orang akan menghadapi masalah sesuai dengan tingkat
kemampuannya masing-masing. Kita tidak mungkin lari dari masalah, karena masalah yang kita hadapi pasti akan lari dari masalah satu akan menghadapi masalah yang berikutnya. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah hadapi masalah yang ada itu dengan pikiran yang jernih, dengan kemampuan, segenap kemampuan akal dan pikiran kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan instrumen pada diri kita, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tidak mungkin kita tukarkan masalah kita dengan masalah yang lain, karena setiap orang mempunyai bebannya masing-masing. Setiap orang akan menghadapi masalah, dan kita tidak perlu iri dengan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Tapi fokuslah pada masalah yang kita hadapi saat ini. Insya Allah masalah yang kita hadapi, apabila kita berpikir jernih dan kita apabila tidak bisa menyelesaikan masalah itu, memang kita dialogkan, kita sampaikan. Paling tidak mungkin kita mengadukan masalah itu dengan orang-orang yang kita percaya, supaya masalah kita akan tetap menjadi rahasia dan disimpan. Hanya kita saja yang mengetahui. Nah, apabila kita sudah mampu memetakan akar masalah dari yang kita hadapi, maka insya Allah Allah akan memberikan solusi dari kita. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, ujian yang tiada henti-hentinya menimpa kaum mukmin, pria dan wanita, yang mengenai dirinya, yang mengenai hartanya, anaknya, tetapi ia tetap sabar. Ia akan menemui Allah dalam keadaan tiada berdosa. Jamaah rahimakumullah. Dari riwayat ini memberikan perhatian kepada kita bahwa setiap orang akan menghadapi, baik laki-laki maupun perempuan, masalah-masalah ataupun ujian-ujian dalam kehidupannya. Kalau pada diri kita, mengenai diri kita adalah apa yang melekat pada diri kita, biasanya adalah masalah penyakit. Karena tidak ada orang yang kebal 100% terhadap penyakit. Mungkin saat muda, kuat, sehat, dan perkasa, mampu mengelola semuanya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, usia akan menghampiri berbagai macam penyakit yang ada pada diri kita. Maka kita diperintahkan untuk tetap bersabar, sekalipun penderitaan yang ada pada diri kita itu adalah sangat luar biasa dan sangat berat. Tapi kuncinya adalah pada kesabaran kita. Selain itu adalah kita tetap berikhtiar, berusaha untuk mencari obat yang sesuai dengan karakter penyakit yang ada pada diri kita. Nah, disitulah kita harus senantiasa berikhtiar, berusaha, dan berdoa serta bertawakal kepada Allah, karena itu semuanya adalah memang Allah yang menguji kita untuk mengetahui ketangguhan keimanan kita dari apa yang kita hadapi. Jamaah rahimakumullah. Dari uraian di depan dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya ujian, tujuan atau adanya bala, ujian dan cobaan kepada setiap hamba adalah, yang pertama adalah membersihkan dan memilih orang mukmin yang sejati, mana yang munafik, mana yang emas murni, mana yang emas sepuhan. Kedua, mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Yang ketiga adalah mengungkapkan hakikat manusia itu sendiri, sehingga nampak jelas kesabarannya, keistiqomahannya, ketabahannya, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah membentuk dan menempa kepribadian menjadi pribadi yang tahan menderita dan tahan uji, sehingga melahirkan umat yang berbudi tinggi dan luhur. Kelima, latihan dan pembiasaan, sehingga setiap manusia yang diuji dan dicoba akan bertambah sabar, kuat cita-citanya, dan tetap dalam pendiriannya, karena kita yakin
bahwa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semuanya akan mendapatkan ujian sesuai dengan level kita masing-masing. Maka jamaah rahimakumullah, kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan secara fisik maupun secara mental menghadapi segala persoalan dan problema kehidupan kita, dan kita senantiasa kokoh dan kekeh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillahilladzi amarona bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.